Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar? Sampai dengan saat video ini dibuat, gantangan masih aja libur nih. Gimana kondisi gacuanmu? Apakah masih stabil atau malah udah banyak yang oleng? Untuk yang oleng ini, saya yakin kebanyakan kasusnya terjadi pada lovebird yang sebelumnya itu sering digantang. Dan karena sekarang libur panjang, jadi lovebird-nya itu cukup emosian. Nah, di video kali ini saya akan berbagi trik gimana cara saya menjaga mental lovebird saya yang udah bau-bau gantangan tetap bisa stabil emosinya. Jadi meskipun lama libur, mereka tetap memiliki respon yang cukup bagus ketika melihat lovebird lain. Nah, gimana? Mulai penasaran dengan caranya seperti apa? Tonton terus sampai akhir biar nggak gagal paham. Mari kita mulai sharingnya. Yap, seperti yang kita tahu, kalau nggak salah itu kita udah libur gantangan sekitar 2 bulanan ya. Dan udah banyak banget nih yang tiap hari itu sharing ke saya bahwa mulai muncul emosi pada lovebird gacuannya. Sebenarnya sih ini hal yang wajar, dan ini akan banyak dialami hampir semua lovebird yang tingkat mental atau fighternya itu bagus. Oke, langsung aja sekarang saya akan share beberapa tips yang biasanya saya gunakan jika menghadapi situasi seperti sekarang ini, dimana kita terpaksa nggak bisa melepaskan emosi lovebird di arena gantang. Yang pertama kali harus dilakukan adalah reset settingan lovebird menjadi single fighter. Harap diperhatikan, ini nggak cocok jika diterapkan di lovebird yang udah punya pasangan yang cocok ya. Tapi ini lebih cocok jika kedua lovebird itu belum benar-benar klop, atau bisa juga diterapkan di lovebird yang sebelumnya di setting koloni. Nah, fungsi di single ini adalah dimaksudkan agar lovebird akan bisa dengan mudah kita kontrol emosinya nanti. Nah, di tahap kedua, dalam penyimpanan lovebird baiknya itu nggak terlalu dekat dengan lovebird lain dan jangan saling lihat. Kalau bisa seruangan sendiri itu malah bagus ya. Kenapa tidak boleh terlalu dekat dengan lovebird lain? Karena jika kita menaruh lovebird terlalu dekat meskipun itu tidak saling lihat, kebanyakan yang terjadi malah akan membuat emosi dari lovebird itu naik cukup drastis dalam waktu yang lumayan cepat. Jadi baiknya hindari penempatan model ini ya, biar nanti nggak memperparah kondisi emosi dari lovebird gacuan kita. Lanjut, dalam kesehariannya kita hindarin dulu menggunakan masteran suara lovebird. Kalian boleh menggunakan suara burung lain atau bisa juga pakai suara alam seperti gemercik air atau suara hujan. Untuk suara burung lain, pilihlah yang sekiranya ketukan nadanya mendekati kekean dari lovebird gacuan kita. Bisa dari suara kenari jika lovebirdmu itu rajin ngekek-ngekek pendek, atau suara tengkek buto yang speednya lambat, atau mau yang terakhir suara walang kecek yang speednya cepat. Tips selanjutnya, baik embun, jemur, dan mandi alias semua aktivitas pagi, baiknya tetap jangan diperlihatkan dengan lovebird lain. Mentok hanya mendengar suaranya aja itu masih dalam batas wajar. Jadi dalam rawatan pagi ini kita masih boleh jejerin dan beri sekat antar kandang, tapi tetap aja nggak boleh terlalu dekat ya. Nah, setelah rawatan pagi selesai, sering-seringlah cantolin lovebird sambil diperdengarkan suara gantangan minimal itu selama 1 jam. Ini dilakukan setiap hari. Opsi lainnya adalah perdengarkan suara burung kenari. Jadi silakan dipilih mana di antara keduanya yang sekiranya itu gampang untuk kalian lakukan. Dan di tahap finalnya adalah buatlah jadwal trek rutin yang akan kita aplikasikan di lovebird gacuan kita. Seminggu boleh 2-3 kali trek dan jam pengetrekannya itu nggak boleh berubah-ubah. Semisal mau trek pagi ya berarti selanjutnya pagi terus. Kalau kita mau menyamakan dengan jadwal lomba pada biasanya seperti jam 4 ya berarti selanjutnya pukul 4 sore terus. Begitu juga jika gacuan kita itu kerennya kalau main malam doang, ya berarti jadwal treknya hanya pada waktu malam hari aja. Untuk pakan hariannya baiknya menggunakan millet putih kiloan dan berikan ekstra fooding jagung sedikit aja, 1 selaruji itu udah cukup. Nanti ketika kita sampai di hari pengetrekan, maka 4 jam sebelum jadwal trek, makanan pokok kita ganti dengan pakan kenceng. Semisal nih jadwal treknya hari Selasa, Kamis, dan Minggu, maka hari Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu pakan kita polosin aja alias di millet putih kiloan aja. Sedangkan di hari pengetrekannya yaitu Selasa, Kamis, dan Minggu kita berikan millet putih kiloan hanya sampai 4 jam sebelum jadwal trek. Karena selanjutnya kita akan menggantinya dengan pakan kenceng ya. Nah, sehabis di trek ini teman-teman bebas mau diberikan sisa pakan kencengnya atau diberikan millet putih lagi. Itu silakan, sama aja terserah kalian. Hal ini kita maksudkan agar lovebird ketika berada dalam situasi bertekanan tinggi, dia sudah kita persiapkan staminanya melalui makanan kenceng tadi. Buatlah jadwal trek dengan burung yang sama itu maksimal hanya seminggu sekali. Kalau bisa lebih dari seminggu malah lebih bagus lagi.
Jadi saya sarankan tiap di track itu harus berbeda-beda lovebird ya, biar mereka itu nggak saling hafal satu sama lain. Di tahap akhir baiknya track lovebird jangan terlalu lama, 5 menit itu udah cukup asalkan dia udah mau ngekek-ngekek walaupun pendek. Kenapa kok kita memberikan waktu singkat banget dalam pengetrekannya? Adalah supaya lovebird itu nggak terlalu emosian jika terlalu lama di track dengan musuh-musuhnya. Nah, jika kita rutin melakukan beberapa tips yang sudah saya share tadi, insya Allah mental tarung dari lovebird kita akan tetap terjaga setiap harinya. Jadi silakan dicoba dan dibuktikan sendiri, biar kita tahu hasilnya seperti apa. Oke, jika video ini bermanfaat silakan di like dan share sebanyak-banyaknya. Dan mari bantu saya mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi dengan cara klik subscribe dan aktifkan ikon loncengnya. Dengan begitu, kamu akan mendapatkan info ketika ada video baru di channel ini. Akhir kata, tetap rawat lovebird kalian dengan baik, jangan terlalu berambisi karena hobi itu untuk melepas stres, bukan menambah stres yang baru. Saya Widi Emperium, pamit undur diri, sampai jumpa insya Allah di video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.